Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Dan pujilah Tuhan yang telah memberkati kita hari ini bisa kembali bertemu dalam ibadah. Terima kasih buat keluarga Bapak Manik Boru Sinaga dan juga buat Ibu Opung Novita Boru Sibuea, di mana di rumah mereka kita malam hari ini memuji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan kiranya memberkati keluarga ini dengan semua anak cucunya. Mari kita baca firman Tuhan Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. 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 Paulus berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi dalam hidup ini kita harus ada waktu untuk mengoreksi diri kita, untuk menilai diri kita sendiri. Harus ada waktu bagi kita untuk merenung tentang hidup kita. Jangan kita hanya memperhatikan hidup orang lain. Jangan. Tetapi harus hidup kita yang terlebih dahulu kita perhatikan. Banyak orang terlalu sibuk dalam hidup ini, sehingga dia tidak pernah ada waktu untuk tenang, merasakan dan menikmati hidupnya. Tidak ada waktu untuk mengoreksi diri. Dan hal yang pertama kita perhatikan di dalam hidup kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau orang terlalu banyak memikir tentang hal yang jasmani, bukan? Itu yang terlalu banyak dipikirkan oleh manusia. Mengurus ini, mengurus itu. Tetapi tentang hubungannya dengan Tuhan tidak pernah dia perhatikan. Nah, di sini Paulus katakan, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Dalam memperhatikan ini pun harus dengan seksama. Jadi tidak sambil lalu. Ya. Tetapi dengan seksama, penuh dengan keseriusan. Bagaimanakah hidupku? Bagaimanakah hidupku ini? Pernahkah ibu bapak
berpikir seperti itu, bagaimana hidupku? Bagaimana sebenarnya hidupku ini? Harus kita lihat hidup kita. Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan atau tidak? Itu harus menjadi tugas utama bagi kita. Jangan seperti orang bebal, kata Paulus. Orang bebal. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, orang bebal ini, bagaimana ciri-cirinya orang bebal? Nah, untuk mengetahui itu kita baca dulu Amsal 1. Inilah ciri-ciri orang bebal. Jadi kita lihat apakah kita orang bebal dalam hidup ini atau tidak. Anak yang bebal atau tidak. Amsal 1 ayat 20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Nah, di sini kita temukan beberapa ciri-ciri orang bebal. Yaitu orang bebal itu kalau dipanggil pun, dia tidak peduli, ya. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Inilah ciri-ciri orang bebal. Inilah ciri-ciri anak yang bebal. Jadi kita harus perhatikan hidup kita, bagaimana kita hidup sebagai orang tua, sebagai anak. Apakah kita orang bebal? Apakah kita anak yang bebal? Kalau orang yang bebal atau anak yang bebal, dipanggil-panggil pun dia tidak mau dengar. Ya kan, Sultanami? Ya kan? Begitu. Tunglah 10 baba maju. Anu, ya kan? Gak peduli itu. Itulah anak bebal. Dipanggil tidak peduli. Diulurkan pun tangan kepada dia, dia tidak mau hiraukan. Jadi tidak peduli, tidak menghiraukan, tetapi kerjanya selalu mengabaikan segala nasihat. Beribu-ribu pun nasihat diberikan kepada dia, dia semua abaikan, dia tidak peduli itu. Nah, ini kita baca di sini kan. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Ini orang bebal. Dan juga teguran-teguran pun dia tidak mau terima.
Ada di antara kita seperti ini, orang-orang muda, anak-anak muda. Ada seperti ini di sini, anak-anak muda dulu kutanya dulu. Anak-anak muda, ya. Si Rael, si Gading, si Wel, si Joshua. Sama si Joshua ya. Si Della, si Febri, si Rini. Bagaimana kalian kalau dipanggil orang tua? Kalau dipanggil mama langsung jawab enggak? Enggak. Kalaupun dinasihati terus langsung tanggap enggak? Enggak kan? Jadi kalian orang bebal. Jadi hati-hati. Jadi perhatikan hidupmu sebagai anak. Apakah kamu anak yang bebal atau anak yang arif? Apalagi sekarang dengan adanya HP ini, dengan adanya HP, jadi banyak orang jadi anak bebal. Iya kan? Dipanggil pun, aduh, tapi terus HP. Ditegur pun, udah semar HP itu, dan peduli HP terus, HP. Dinasihati lagi, sambil main HP pun dinasihati, tidak mau dengar HP lebih hebat dari Tuhan. Kan begitu sekarang yang terjadi di dunia ini. Tuhan Yesus pun lewat, dia tidak peduli, yang penting main HP. Ya kan? Tuhan sudah lewat begitu, tak mau dia lihat. HP on. Memang dunia ini sekarang gara-gara HP ini, aduh, waktu habis. Jangan ada di antara kita yang bebal. Dan kalau kita melihat bahayanya inilah. Ini hikmat berseru nyaring, ini Yesus, ini Tuhan. Dia berseru-seru memanggil. Di atas tembok-tembok dia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota dia mengucapkan kata-katanya. Sama seperti orang tua kita, seperti opung kita yang selalu menasihati, yang selalu menegur. Dari pintu ke pintu, pintu rumah, pintu kamar, pintu dapur, terus mak TB-TB. Oh, tahu nomor TB-TB? Memang TB-TB. Ala yang peduli akan dijabui. Alanya HP. Tidak salah ada HP, tapi kita harus bijak menggunakannya. Kita harus bijak menggunakan waktu dan memanfaatkan itu. Nah, oleh karena itulah, maka apa kata Tuhan? Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku karena HP-mu. Jangan ditambah firman Tuhan ya. Kalau ditambah firman Tuhan, nanti ditambah juga hukumannya. Oh tidak. Tidak ada di sana karena HP-mu ya. Lanjutnya apa? Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Jadi Tuhan itu pun mau tertawa di sorga dia. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Tuhan tidak peduli lagi. Tuhan tertawa dari sorga. Hahaha. Tahu Tomaisi. Suatu saat kita perlu Tuhan. Suatu saat kita terjepit. Karena hidup ini tidak selamanya mudah. Hidup ini akan terus menuju kepada tujuan menjadi tua. Di mana ketika kita tua tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kita harus mengulurkan tangan kita untuk dituntun. Pertolongan manusia terbatas, tapi pertolongan Tuhan tidak terbatas. Kalau Tuhan sudah sampai muak dan bosan melihat ketidakpedulian kita karena kebebalan kita, maka nasib orang bebal akan sama seperti nasib Babel. Babel, kerajaan Babel. Kerajaan dunia yang akhirnya akan ditenggelamkan oleh Tuhan.
Jangan sampai terlambat, ibu bapak saudaraku. Jangan sampai terlambat. Dalam ayat 28 berkata, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena apa? Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita katakan amin. Amin. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Dan ayat selanjutnya berkata, apa dikatakan di sana ibu bapak? Janganlah kamu bodoh. Ya. Sebab itu ayat 17 lagi berkata, setelah kita mempergunakan waktu yang ada, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang bebal itu dia akan menjadi bodoh. Karena orang bebal benci kepada pengetahuan. Pengetahuan didapat kalau mau belajar, kalau mau diajar, kalau mau menerima didikan dan teguran. Kalau mau diajar, dididik, ditegur dan dinasihati, maka dia akan mendapat pengetahuan. Tetapi orang bebal benci kepada pengetahuan. Tidak mau dididik, tidak mau diajar. Maka dia menjadi orang bodoh. Orang bodoh ini adalah orang bodoh yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Bodoh. Nah, bagaimana supaya kita tidak bodoh? Apa yang akan membuat kita supaya kita tidak bodoh lagi? Mari kita baca Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 berkata begini kepada dua muridnya yang pergi ke Emmaus. Dikatakan begini. Ayat yang ke-25. Ini Yesus ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lembatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi Yesus berkata kepada kedua muridnya, hai kamu orang bodoh. Mereka disebut bodoh karena mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Mereka bersungut-sungut karena Yesus disalibkan. Padahal Yesus disalibkan dan harus mati, itu adalah kehendak Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Tetapi mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Makanya tadi Paulus katakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Jadi kedua murid ini tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan. Maka Yesus katakan, hai kamu orang bodoh. Nah, di sini yang heran kita adalah bahwa kedua murid ini tidak marah. Padahal mereka tidak mengenal itu siapa. Orang baru dikenal, orang jumpa di jalan kok.
Belum tahu orang itu siapa yang tiba-tiba dia ikut nimbrung. Tetapi orang baru itu yang baru mereka jumpa berkata, "Hai kamu orang bodoh." Mereka berdua tidak marah. Mereka tidak tersinggung. Kalau ibu bapak marah kan? Berujuk perupet tori foto to ibu kan? Ibu musuh ayo berujuk perupet tori foto to itu angin nah. Hai kamu orang bodoh, murid-murid tidak marah disebut orang bodoh karena memang mereka bodoh. Nah, bagaimana mengusir kebodohan? Maka Yesus berkata begini, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, kepada orang bodoh harus dijelaskan firman Tuhan supaya tidak bodoh terus. Amin. Jadi untuk mengusir kebodohan, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mau mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan inilah yang akan membuat kita mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita tidak lagi bodoh di pemandangan Tuhan. Lewat firman-Nya kita menjadi orang yang arif dan bijaksana, sehingga kita tahu mempergunakan waktu yang ada. Firman-Nya mengingatkan kita. Nah, di sini untuk mengusir kebodohan mereka, maka Yesus pun menjelaskan firman kepada mereka. Karena itu jangan bosan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan marah mendengarkan firman Tuhan. Jangan tersinggung bila firman Tuhan disampaikan. Karena firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita diajar oleh firman Tuhan, kesalahan kita dinyatakan, kita ditegur, kita dididik, supaya kita memiliki kelengkapan-kelengkapan untuk perbuatan baik menjadi kesaksian. Karena firman Tuhan yang mengajar kita, memberikan kepada kita pengetahuan. Jadi kejarlah firman Tuhan, cintailah firman Tuhan. Firman Tuhan itu membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Apabila kita sudah mengerti kehendak Tuhan, kita tidak akan salah melangkah. Kita tidak akan salah arah, sehingga kita tidak lelah. Orang yang salah arah, salah jalan, salah alamat, dia akan menjadi lelah. Dia akan capek mencari, dan dia juga akan menghabiskan waktu yang harusnya 5 menit bisa menjadi 1 jam karena salah arah, karena dia tidak tahu arahnya kemana. Tetapi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia akan berjalan tidak salah arah, maka dia akan tiba tepat pada waktunya, tidak capek, tetapi tenang, santai, dan berhasil. Itulah sebabnya kita perlu mengerti kehendak Tuhan, dan firman Tuhanlah yang menyingkapkan itu bagi kita. Makanya dituliskan dalam Mazmur 119. Coba ada yang baca Mazmur 119 ayat 130. Apa dikatakan di sana? Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi pengertian, memberi terang. Iya, tolong dibaca. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Iya, amin. Kepada orang-orang bodoh, kepada orang-orang bebal.
perlu mendengarkan firman Tuhan. Jangan menolak firman Tuhan. Firman Tuhan adalah teguran. Firman Tuhan adalah nasihat. Firman Tuhan adalah didikan. Supaya kita menjadi orang arif. Tidak seperti orang bebal. Berbahaya orang bebal. Tuhan menutup mata terhadap orang bebal. Orang bebal akan binasa oleh karena kelalaiannya. Haleluya. Mari kita menyanyi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai setiap langkah. Tuhan Kau sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan.